Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di materi matematika, tentunya mengubah bentuk pecahan bagian 2. Nah, bagi kalian yang kemarin belum mengikuti bagian 1, mengubah bentuk pecahan bagian 1, kalian bisa lihat nanti di deskripsi. Nanti saya cantumkan, karena ini mengubah bentuk pecahan ini ada 6 bagian. Saya kasih bagian 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini sudah sampai bagian 2. Jadi yang bagian 1 kemarin bisa dicek di deskripsi atau di playlist di channel Daman Hafiz ini. Ya, oke, kita masuk ke materinya. Di sini saya akan coba berikan mengubah bentuk pecahan ya. Bagian 2 ini apa sih itu bagian 2-nya? Di sini bagian 2-nya adalah mengubah bentuk pecahan desimal menjadi bentuk pecahan biasa paling sederhana. Dan ini bentuknya harus paling sederhana. Dan tidak bisa disederhanakan lagi ya. Jadi bentuknya harus paling sederhana ini. Oke. Di sini kalian kalau semuanya dalam bentuk pecahan desimal menjadi pecahan biasa paling sederhana itu, kita lihat nanti bentuknya ya. Bentuk desimalnya itu seperti apa? Jika dia terdiri dari 2 digit, ya, di belakang koma 1 digit, maka dia adalah 1/10. Kalau di belakang koma 2 digit, 2 angka berarti 1/100, 3 angka 1/1000, dan seterusnya seperti itu. Maksudnya gimana? Maksudnya seperti ini ya. Kita langsung ambil contohnya saja. Ya, contoh. Oke, contoh. Maaf. Contohnya itu begini. Oke. 0,6. Ya, 0,6 ini kita rubah ke dalam bentuk pecahan biasa dulu, ya. Ingat, di belakang koma 1 angka atau 1 digit, berarti itu artinya 1/10. Nah, bilangannya ini tinggal ditulis saja, 6. Berarti 6/10. Kemudian kita sederhanakan. Kita sederhanakan kalau kita menyederhanakan itu dibagi dengan bilangan yang sama banyak, yaitu dibagi, oke, betul, dibagi 2. Juga dibagi 2. Hasilnya berapa? 6 dibagi 2. Betul sekali, 3/5. Dah, 35 ini masih bisa disederhanakan apa tidak? Oh, ternyata sudah tidak bisa disederhanakan. Kalau sudah tidak bisa disederhanakan, maka kita cukup sampai sini. Oke? Itu yang contoh yang pertama. Saya coba ke contoh yang kedua. Kalau bilangnya seperti 0,05. Nah, 0,05. Di belakang koma adalah ada 2 angka atau 2 digit, 1, 2. Maka itu artinya betul sekali, 1/100. Nah, 1/100 di sini bilangannya adalah 5, kita tulis 5. Nah, 5/100 jadinya. Pecahan biasanya adalah 5/100. Kemudian kita harus sederhanakan. Dibagi dengan, betul, harus dibagi dengan bilangan yang sama. 5 dan 10 masing-masing dibagi dengan bilangan sama, berarti dibagi 5, betul sekali. Kemudian 5 bagi 5, 1. 100 bagi 5, 20. Jadi jawabannya adalah 1/20. Seperti itu. Gampang ya? Nah, cuma kalau bentuk soalnya seperti ini. Oke, kalau bentuk soalnya adalah 1,2. 1,2 itu di belakang koma cuma ada 1 angka, artinya 1/10. Nah, kemudian bilangannya kita tulis 1, 2, berarti tulis 1, 2. Jadi 12/10. Kemudian 12/10 ini kita sederhanakan. Dibagi dengan bilangan yang sama. Oke, betul, dibagi 2. Oke. Jadinya berapa? 6/5. Dari mana? 12 bagi 2, 6. 10 bagi 2, 5. Jadi 6/5. Kemudian, ini karena bilangnya lebih besar dari penyebut, maka kita buat pecahan campuran menjadi 1/5. Dari mana? 6 dibagi 5 dapat 1, sisanya 1. Jadi 1/5. Oke. Ini ada 2 cara. Cara yang pertama itu seperti itu. Kemudian cara yang kedua bagaimana? Cara yang kedua ini seperti ini. 1,2 kita tulis 1. Yang di depan koma bilangnya ada angka 1. Kemudian 2/10. Nah,
1, 2 per 10. 1, 2 per 10 ini, ya. Jadi, kita sederhanakan yang pecahannya saja. Ya, kita sederhanakan yang pecahan biasanya aja. Jadi, 2. Oh, maaf. Ya, jadi 2 bagi 2. Nah, pecahan campurannya tetap aja 1 per 5. Sama ya, hasilnya itu sama. Sama-sama mau cara 1 atau cara 2 sama saja. Ya, hasilnya. Cuma saran saya menggunakan cara yang kedua saja. Kalau bentuk soalnya adalah pecahan desimal seperti ini. Ya, oke. Ini cara 1. Kemudian ini cara 2. Nah, teman-teman, enak yang mana gunakannya? Mau cara 1, cara 2, itu kembali lagi ke teman-teman ya. Oke, biar lebih paham, coba saya kasih soal yang seperti ini. Menggunakan cara yang ini, kita fokus ke yang bilangannya adalah tidak ada nolnya. Oke, kita ke contoh berikutnya. Di sini 3,05. Nah, kita coba pakai cara 1 dulu. Ya, berarti 305 tulis biasa, kemudian betul, 100. Karena di sini adalah bilangannya 3 digit, di belakang koma 2 digit, jadi 100. Kemudian kita sederhanakan. Dibagi berapa? Dibagi 100. Oh enggak, harus dibagi dengan bilangan yang sama. Ya, dibagi 5. Oke, dibagi 5. Berapa? 305 dibagi 5 itu berapa? Iya, betul sekali ya. 300 dibagi 5 itu, iya, 61, betul sekali. 61 per 100 bagi 5, 20. Nah, kita buat pecahan campuran. Karena pembelian besar, 61 dibagi 20, hasilnya adalah, betul, dapat 3, 1 per 20. 20 kali 3, 60 tambah 1, 61. Nah, ini adalah hasilnya. Jadi 3, 1 per 20. Kalau kita buat cara yang kedua, langsung ya, berarti di sini 3, 5 per 100. Kemudian ini sederhanakan, dibagi 5. Sama dengan berapa? Sama dengan 3, 1 per 20. Oke, hasilnya sama. Nah, begitu ya. Nah, itu adalah contoh bagaimana cara mengerjakan mengubah bentuk pecahan desimal menjadi pecahan biasa paling sederhana. Sekarang saya kasih contoh yang berikutnya, tapi menggunakan cara yang kedua. Ya, gunakan cara yang kedua. 12,6 ya. 12,6. Cara yang kedua. Berarti langsung ya, 12, 6 per 10. Betul sekali. Kita sederhanakan, dibagi bilangan yang sama, bagi 2. 12-nya tetap, kemudian 6 bagi 2, 3 per 5. Nah, sesimpel itu. Ya, cara yang kedua lebih sederhana ya. Jadi kalian bisa lebih paham yang cara yang kedua. Saya kira cepat cara yang kedua. Oke. Oke, contoh coba saya kasih contoh 1 atau 2 lagi ya. Oke. Contoh coba yang ini deh. 246,1. Nah, gimana ini? Ya tetap ya. 246 1 per 10. Udah, seperti itu aja. Ya. Kalau bilangannya seperti ini, 14,55. Gimana ini? Campurannya berarti 14,55 per 100. Nah, kita sederhanakan. Dibagi bilangnya sama, bagi 5.
Hasilnya 14, 11 per 20. Oke, good. Ya, jadi seperti itu. Cukup gampang ya cara mengubah bentuk pecahan desimal menjadi bentuk pecahan biasa paling sederhana. Oke, saya rasa seperti itu cukup untuk pembelajaran kita hari ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Bagi yang belum buka subscribe, silahkan di-subscribe terlebih dahulu. Jika bermanfaat, silahkan di-share. Jangan lupa like dan komen. Jika ada pertanyaan, langsung ke cantum pertanyaan saja di kolom komentar. Untuk materi pembagian 1 bisa di link deskripsinya ya. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.